Jalan santai ke pasar pagi, beli jajanan berbagai rasa. Hai semuanya sahabat Depati, semoga kita sehat sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Bagus Riwayudi. Pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 dan dari Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin yang ke-53, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai usus buntu pada anak. Itu mulai dari penyebab hingga ke penanganannya. Yang pada pagi hari ini akan ditemani oleh Dr. Goklas Aprianto, spesialis bedah. Perkenalkan, saya Dr. Goklas Aprianto, spesialis bedah. Di sini saya akan sedikit sharing masalah usus buntu pada anak. Karena kasus ini sering kita temukan juga di rumah sakit. Nanti kita akan sharing tentang penyebabnya, gejalanya, dan nanti juga penanganannya yang terbaik itu apa, pilihan terapinya apa aja. Seperti itu. Baik, dokter. Ini tentang usus buntu ya, dokter, yang kita akan bahas. Nah, sebelum kita menjurus lebih jauh, kita pembukaan dulu. Usus buntu itu sebenarnya apa sih, dokter? Oke, kita jelaskan tentang usus buntu ya. Iya. Bahasa Indonesia kita sering dengar itu namanya umbai cacing. Dia itu lokasinya di seikum. Seikum itu lokasi transisi antara dari usus halus ke usus besar. Iya. Nah, kalau nama ilmiahnya itu dia appendix vermiformis. Vermiformis itu artinya cacing, karena memang bentuknya seperti cacing. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya secara fungsi appendix vermiformis atau usus buntu itu fungsinya sebagai sistem kekebalan tubuh. Tapi karena ukurannya yang kecil, jadi dia tidak begitu signifikan dalam memperkuat ketahanan tubuh kita. Seperti itu. Nah, kenapa dia bisa radang? Penyebab utama usus buntu itu bisa radang adalah sumbatan di pangkalnya, di pangkal usus buntu ini. Nah, habis itu kita nanya lagi, kok bisa dinyumbat? Penyumbat utama dari usus buntu sehingga dia bisa radang itu adalah kotoran yang keras. Kalau bahasa ilmiahnya itu fekalit. Fekalit itu asal katanya dari feses dan lit. Feses itu kotoran atau feses. Sedangkan lit itu artinya batu, kotoran yang mengeras seperti batu, sehingga dia nyumbat sini. Makanya penyumbatnya bukan biji cabai atau biji jambu. Oh, selama ini kita dengarnya biji cabai, biji jambu yang nyumbat bikin jadi usus buntu. Itu nyumbat sini. Nah, usus buntu ini sama seperti semua usus di badan kita. Dia itu sifatnya bagian dalamnya itu namanya mukosa. Mukosa itu setiap saat dia akan menghasilkan cairan berlendir yang namanya mukus. Mukus itu fungsinya untuk melindungi lapisan dalam usus sehingga tidak gampang luka. Nah, kalau dia nyumbat, sedangkan cairan tadi produksi terus, dia akan numpuk di dalam. Numpuk di dalam, numpuk dia bengkak. Sedangkan di usus itu kita ada bakteri baik sebenarnya. Tapi karena dia bengkak tadi, jadi istilahnya lingkungannya sudah berubah, jadi dia dari baik bakteri jadi bakteri jahat, sehingga terjadilah infeksi. Seperti itu. Nah, dia bengkak, menyumbat pembuluh darah, nanti pembuluh darah arteri tersumbat, ujung-ujungnya tidak dapat makanan, makanya dia bisa bolong, nanti cairan infeksi yang keluar nanti akan menginfeksi seluruh perut. Seperti itu gampangnya. Baik, berarti penyebabnya bukan biji cabai ya, yang gini nih, dari kotoran yang mengeras. Nah, ini juga dok, masalah usus buntu ini sering pada masyarakat awam ini bahas, ini keturunan bukan ya? Nanti saya usus buntu, anak saya usus buntu juga. Apakah benar seperti itu dok? Tidak ada pengaruh dari keturunan sih, karena emang asal katanya emang usus buntu kan appendicitis. Appendicitis itu radang di usus buntu. Yang namanya radang itu di sini penyebab infeksi, dan itu tidak ada hubungannya dengan keturunan. Mungkin kalau keturunan mungkin bukan secara genetik, mungkin dari kebiasaan makan di rumah. Misalnya orang tuanya kurang sayur, kurang serat, nurun ke anaknya, kebiasaan makannya seperti itu bisa mempengaruhi terjadinya usus buntu. Kurang serat tadi bikin kotorannya tidak lancar, jadi bikin fekalit tadi, itu yang bikin nyumbat. Jadi bukan secara genetik, tapi mungkin secara kebiasaan di rumah. Baik, iya berarti secara kebiasaan bukan keturunan. Nah, kalau udah terkena kayak gini, seorang anak udah kena usus buntu kayak gini, biasanya mengeluhkan apa ya sih dok? Nah, kita ke gejala awal. Ya. Nah,
Gejala awal usus buntu itu memang usus buntu lokasinya di, nah ini kita perut bagian kanan bawah. Tetapi gejalanya tidak langsung di sini, tidak langsung sakit di perut kanan bawah. Nah, secara embrio dulu waktu masih di dalam perut ibu kita, sumber dari usus buntu dan lambung itu sama perkembangannya, dari organ yang sama nanti berkembang, nanti dia berpisah antara usus buntu dan lambung. Makanya gejala awalnya itu dia seperti orang sakit mah. Tetapi anak-anak, misalnya anak umur 6 tahun, 7 tahun itu tidak mungkin mengidap sakit mah, karena sakit mah itu patofisiologi atau perjalanan penyakitnya beda lagi. Dia ada bertahap-tahap, tidak bisa hari ini dia sehat-sehat saja, anak umur 6 tahun besok tiba-tiba dia sakit mah, itu tidak bisa. Nah, gejalanya seperti itu, ditambah karena biasanya nyeri di ulu hati, ada mual muntah, ada demam, itu gejala awalnya. Awal di sini, habis itu baru dia akan berpindah ke perut kanan bawah. Di situ dia makin sakit, demamnya makin tinggi, baru nanti perkembangannya apabila sudah bocor, sudah yang tadi saya bilang bocor di sini dan infeksi ke seluruh perut, maka nyerinya tidak hanya di kanan bawah tapi di seluruh perut. Itu gejalanya seperti itu. Baik, berarti ini nyerinya ini kayak mirip kayak emah berarti ya, kayak awalnya sakit. seperti sakit mah. Kayak Kayak orang mah. sering salah juga, anak-anak datang dengan nyeri ulu hati, demam, diobatinnya dikasih obat sakit mah. Obat sakit mah, ternyata sudah agak lama, penanganan agak telat, ternyata usus buntu sudah pecah. Sering terjadi seperti itu. Nah, terkait penanganan yang dokter bahas tadi, sebaiknya kapan seorang anak ini menemui dokter gitu, kebanyakan kesehatan? Nah, untuk usus buntu anak-anak, saya jelaskan, di perut kita itu kita diciptakan luar biasa ya. Kita itu ada penggantung usus namanya. Dia itu bentuknya kayak lemak jaring-jaring gitu. Nah, apabila infeksi di sini, itu lemak yang jaring-jaring itu akan bergerak ke arah usus buntu, dia akan menutupin usus buntu, menyelimutin biar infeksi tidak kemana-mana. Seperti itu. Tapi pada anak-anak respon ini belum sempurna karena emang yang jaring-jaring tadi dia belum begitu panjang, masih pendek, jadi belum gitu sampai sini. Jadi resiko anak-anak usus buntu sampai pecah itu sangat tinggi dibandingkan yang dewasa. Memang ada penelitian yang bilang masih ada tempat untuk terapi medikamentosa, terapi obat untuk usus buntu anak-anak. Tetapi di kesimpulan semua yang pernah saya baca itu, kesimpulannya masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membedakan mana yang butuh medikamentosa, mana yang belum. Karena emang resiko anak-anak untuk terjadinya usus buntu yang pecah itu sangat tinggi. Ya. Kalau saya menyarankan selama ini ke pasien, tetap kalau emang ada usus buntu, saya akan menyarankan untuk operasi karena resiko untuk terjadinya pecah usus buntu itu resiko lebih tinggi dan morbiditas atau angka kesakitan dan untuk si anak itu lebih tinggi. Bahayanya lebih tinggi daripada kita kasih medikamentosa, istilahnya coba-coba semoga ngefek ini obat, tapi ternyata resiko dia pecah itu lebih tinggi dan lebih bahaya ke anaknya. Malah tambah komplikasi gitu ya, anaknya. Komplikasinya yang lebih berat. Iya. Nah, ada saat anak ini ke dokter, pasien ini ke dokter, masih bertanya-tanya, saya mau diapain nih? Nah, kira-kira untuk usus buntu ini pemeriksaannya apa saja dokter dan cara mendiagnosisnya bagaimana sampai ke usus buntu? Karena kan tadi dibahas mirip kayak sakit mah masalahnya kan, tapi anak-anak masih beda lagi patologisnya. Biasanya datang tuh sakit perut anaknya, sakit perut dan demam paling sering ya. Demam, mual muntah, kita lakukan pemeriksaan ke anaknya, ada nyeri di ulu hati atau tidak, ada demam atau tidak, ada mual muntah atau tidak. Kemudian apabila datangnya sudah sakit di perut kanan bawah, kita tanyakan sebelumnya sakit tidak ulu hatinya. Ya. Itu kita nanya juga sudah minum obat apa aja di rumah. Dan sering di sini mungkin di Bangka ya, sering perut itu diurut. Ya. Nah, itu juga akan saya tanyakan. Perutnya ada diurut atau tidak? Karena itu akan meningkatkan risiko perforasi atau pecahnya usus buntu. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan ini, sudah kita istilah interview, tanya jawab ke orang tua dan si anak, kemudian kita lakukan pemeriksaan cek darah biasanya. Ya. Cek darah, kalau emang curiga kita usus buntu, itu akan terjadi peningkatan di sel darah putih. Sel darah putihnya naik,
dimana normalnya 10.000, kalau anak-anak nanti kalau dia usus buntu itu akan naik di atas 10.000 gitu. Apabila kita perlu pemeriksaan radiologis, sebenarnya gold standar atau pilihan paling baik untuk usus buntu itu CT scan abdomen, CT scan perut. Tapi karena kita di sini di rumah sakit kita ini punya USG, kita lakukan USG. Apabila dia sudah radang, kadang kelihatan, kadang tidak di USG itu. Tapi kalau dia sudah pecah, itu pasti akan kelihatan, ada cairan di dalam perut, ada nanah, seperti itu pasti akan kelihatan. Oke. Baik, berarti mau nggak mau harus di USG segala macam, dan kalau di sini kalau bisa jangan diurut karena memang kebiasaan sini diurut. Memang. Alasan apapun perut itu tidak boleh diurut. Itu. Nah, udah ketahuan kayak gitu segala macam. Untuk ngecegahnya biar nggak jadi kayak gini nih gimana, Dok? Ada nggak tips and triknya? Nah, kembali penyebabnya tadi. Penyebab usus buntu itu adalah kotoran yang keras nyumpet di pangkal usus buntu itu. Pencegahannya jangan sampai kotorannya keras. Nah, gimana biar kotoran jangan keras? Yeah. Kebiasaan tadi lagi. Karena anak-anak sekarang kan banyak makannya fast food seperti itu. Jajanan gitu. Nugget, ayam goreng, sedangkan sayurnya kurang, buahnya kurang. Kalau tidak misalnya pentol, itu yang seperti itu. Baiklah. Jadi ini untuk pencegahan udah ya, berarti makanannya nggak boleh ngasal segala macam. Nah, saya izin konfirmasi lagi, Dok. Tadi kan dibahas untuk ini harus segera dilakukan operasi. Memang itu konkret harus operasi, medikamentosa memang benar-benar nggak bisa karena takut komplikasi atau bagaimana jadinya, Dok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia di penelitian itu saya belum pernah menemukan anak bisa dikasih obat. Ya. Pasti di bawahnya masih diperlukan penelitian lanjutan. Berarti sebenarnya dari penelitian pun belum yakin apakah pengobatan dengan antibiotik seperti itu sudah cukup untuk pengobatan usus buntu pada anak. Saya sih tetap memilih, karena resiko kalau dia bocor itu lebih bahaya untuk si anak, saya tetap memilih untuk dilakukan operasi. Dan apabila misalnya dengan obat-obatan ngefek, gejala berkurang, infeksi menurun, tapi resiko kedepannya biasanya akan terjadi namanya appendicitis kronis. Dia akan nyeri berulang. Nyerinya tidak akan sesakit yang pertama, tapi nyerinya akan berulang. Sakit, minum obat hilang. Nanti kambuh lagi seperti itu. Kronis yang menahun berbulan-bulan, dia akan sakit berulang-ulang seperti itu. Untuk tindakan operasi untuk pasien dengan usus buntu, tapi catatan dengan usus buntu yang belum pecah ya. Jangan takut operasi karena di sini kita punya alat untuk operasi usus buntu itu namanya laparoskopi. Laparoskopi itu kita tidak butuh irisan yang besar, hanya irisan yang kecil-kecil saja. Ada 3 irisan di pusar, sama di samping perut dan di bawah perut. Itu ada 3 irisan yang kecil-kecil. Nanti kamera masuk untuk operasi usus buntu yang terinfeksi tadi. Semakin kecil irisannya, otomatis nanti akan penyembuhan lebih bagus, lebih cepat penyembuhan, dan si anak juga untuk aktivitas lebih bagus. Nah, alat itu kalau untuk di Kabupaten Bangkas, tahu saya baru di sini, baru di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin yang ada. Seperti itu. Makanya untuk teknologi itu kita sudah punya, dan dibandingkan dengan resiko anak tadi kalau sampai pecah, dengan resiko operasi yang dengan irisan yang kecil tadi sangat kecil resikonya, penyembuhan yang lebih bagus. Semoga nanti ibu-ibu atau bapak-bapak tidak ragu untuk mengambil keputusan anaknya dioperasi usus buntu, seperti itu. Baik, berarti khusus masyarakat Kabupaten Bangka kalau memang ada usus buntu kayak gini bisa berobat ke Rumah Sakit Depati Bahrin langsung ya. Berarti dengan tindakan yang minimal invasif tadi. Ya, minimal invasif namanya karena emang dengan trauma di kulit yang kecil juga. Iya. Begitu. Baik, Dok, tadi sudah dibahas ya dari usus buntu itu penyebabnya apa sampai penanganannya bagaimana. Mungkin dari dokter bisa simpulkan nggak, Dok, mengenai usus buntu ini apa bagaimananya? Ya. Kesimpulannya dari pencegahan dari orang tua sih, biasakan anak untuk makan yang sehat, yang seratnya cukup dengan cairan yang cukup, itu pertama. Kemudian apabila anak sakit perut, dimulai dengan sakit ulu hati tadi, coba upayakan untuk mencari bantuan pengobatan, bisa ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit.
dan jangan diurut. Perut itu alasan apapun tidak boleh diurut. Nah, apabila nanti sudah tegak terjadi usus buntu, ternyata diagnosisnya sudah tegak, sudah, kalau emang dokter yang menganjurkan operasi, silahkan berdiskusi lagi, dan itu memang sudah pilihan yang terbaik untuk dilakukan operasi karena mengingat resikonya yang terlalu besar apabila tidak dioperasi. Seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya dokter atas ilmu yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dok dari dokter? Nah, izin saya menutup dengan pantun. Ya. Lidah berfungsi untuk mengecap, organ terpenting pastilah syaraf. Kalau ada salah berucap, tangan menutup meminta maaf. Wah, Ya. baik. Wah, saya juga nggak mau kalah nih berarti. Saya juga tutup dengan pantun berarti. Sepanjang jalan kulihat batu, di atas batu ada bekantan. Tidak terasa sudah di akhir waktu, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.